sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Hari ini sebagai tindak lanjut dari rakor Menteri Bidang Kesra yang dilakukan di kantor Menko Kesra kemarin, atas arahan dari Rakortas atau Rakor tingkat menteri, kami diminta untuk melakukan tindak lanjut dari pertemuan teknis. Untuk itu hari ini kami bersama dengan Kemenkes dari Pusat Kesehatan Haji dan Direktorat Jenderal P2PL, kami mengundang keempat asosiasi dan alhamdulillah dihadiri oleh Ketua Umumnya Pak Joko Asmoro dari Ketua Umum Ampuri, Pak Baluki Ahmad dari Ketua Umum Himpuk, kemudian Pak Hafiz nanti dari Pak Ahmad Yani dari Ketua Umum Askrindo, dan Pak Arta Hanif dari Pak Aziz dari Wakil Ketua Umum Kesturi dan Sekjen Kesturi. Kami akan menyampaikan keterangan pers, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Dan hari ini khusus membahas langkah-langkah terkait dengan penyelenggaraan umroh dan haji khusus. Hari ini Kamis 6 Mei 2014 bertempat di kantor Dirjen PHU telah dilakukan rapat konsultasi antara pemerintah yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan dengan seluruh asosiasi penyelenggara umroh dan haji khusus, membahas mengenai langkah-langkah tidak lanjut penanggulangan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS coronavirus bagi penyelenggaraan umroh dan haji khusus. Menurut WHO, MERS-CoV merupakan situasi serius dan perlu mendapatkan perhatian besar, namun belum terjadi kondisi darurat kesehatan masyarakat. WHO tidak menganjurkan penerapan restriksi perjalanan dan masih memberlakukan status travel advice. Sampai saat ini tidak ada, saya garis bawahi, sampai saat ini tidak ada kasus MERS-CoV di Indonesia, khususnya yang menyangkut mengenai penyelenggaraan umroh. Mengingat akhir-akhir ini ada potensi terus peningkatan jumlah jamaah umroh ke Arab Saudi, kurang lebih 150.000 jamaah umroh yang berangkat dan terus akan mengalami eskalasi sampai dengan bulan Ramadan, maka perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan dampak dari antisipasi dari MERS-CoV, yaitu sebagai berikut. Pertama, pemerintah menyarankan tidak memberangkatkan jemaah umroh dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, yang berusia lebih dari 65 tahun. Yang kedua, wanita hamil dan anak-anak di bawah usia 12 tahun. Yang ketiga, jamaah yang mengalami penyakit kronis dan defisiensi kekebalan tubuh. Sekali lagi, langkah tersebut bersifat saran atau advice. Namun demikian, kami memberikan surat kepada seluruh asosiasi untuk menjalankan atau melaksanakan dan menyampaikan kepada para anggota asosiasi. Kedua, karena hari ini juga sedang berlangsung mengenai pengisian kuota, maka pengisian kuota nasional untuk haji khusus tidak ada program percepatan pemberangkatan untuk jemaah usia lanjut. Jadi kalau ada sisa kuota nasional, maka pengisiannya tidak mempertimbangkan percepatan pemberangkatan untuk jemaah usia lanjut. Kepada para calon jamaah, kami memberikan
saran dan memberikan upaya atau langkah-langkah untuk pencegahan sebagai berikut. Selalu menjaga perilaku hidup sehat dan bersih, istirahat yang cukup, tidak merokok, rajin mencuci tangan dengan sabun, tidak hanya dengan air tapi dengan sabun, senantiasa menggunakan masker, bila batuk agar tutup mulut dengan tisu atau lengan. Kalau ada infeksi saluran pernapasan agar selalu berobat ke fasilitas kesehatan, tidak mengunjungi peternakan atau tempat pemotongan hewan, dan menghindari kontak langsung dengan fasilitas kesehatan yang sudah terkena kasus MERS-CoV. Ini adalah himbauan atau seruan pada para calon jamaah umroh. Kemenkes memasang thermal scanner di berbagai bandara embarkasi dan debarkasi, termasuk embarkasi dan debarkasi yang baru untuk umroh, yaitu di Surabaya, di Makassar, dan di Medan, yang sekarang telah melaksanakan atau menyelenggarakan embarkasi dan debarkasi untuk umroh, maupun pelabuhan laut bagi mereka yang datang dari pergi dan datang dari mana. Asosiasi PPIU dan PIHK, Asosiasi Travel Umroh dan Haji Khusus, akan meningkatkan sosialisasi penyebaran informasi mengenai MERS-CoV kepada para anggotanya agar meningkatkan kewaspadaan. Sekali lagi, meningkatkan kewaspadaan, ya. Namun tidak menimbulkan kepanikan, ya, tidak menimbulkan. Ini seperti yang dinyatakan oleh WHO, belum merupakan kondisi darurat, masih travel advice, menimbulkan kepanikan bagi calon jamaah umroh dan haji khusus. Kemudian ada upaya untuk meningkatkan jumlah fasilitas penyediaan layanan vaksin meningitis di berbagai lokasi, khususnya di Kementerian Kesehatan, termasuk penjajakan pembukaan penyediaan fasilitas vaksin di kantor imigrasi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan bersama dengan asosiasi akan terus meningkatkan konsultasi dan koordinasi mengenai situasi terkini dan akan melakukan langkah-langkah perlindungan bagi calon jamaah umroh dan haji khusus. Saya kira demikian, saudara sekalian. Kalau ada pertanyaan, kami akan lakukan jawaban baik oleh kawan-kawan di kesehatan maupun khususnya mungkin di asosiasi. Ada beberapa travel yang ataupun personal travel dan asosiasi yang baru kembali dari Arab Saudi, mungkin bisa dikonfirmasi bagaimana kondisi di sana. Silakan. Pertama, saya tegaskan sekali lagi, jadi prinsipnya kami mengikuti update dari WHO, dan itu yang diadopsi oleh Kementerian Kesehatan. Itu Pak Lydia. Jadi memang di samping itu ada juga rekomendasi dari Kemenkesnya Arab Saudi. Kemarin Bu Menteri Kesehatan dan sudah dinyatakan oleh Pak Menko Kesra juga mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan akan menjalankan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Namun demikian, sampai saat ini tidak ada restriksi dari pemberian visa, ya, dari pihak Kedutaan Besar Arab Saudi. Sampai hari ini, tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Dubes Arab Saudi, tidak ada kebijakan untuk melakukan restriksi visa terkait dengan MERS, ya. Kalau memang itu terkait dengan kuota, ya itu ada kuota harian, tapi tidak terkait dengan MERS-CoV. Sampai saat ini tidak ada. Nah, yang kedua,
Jadi sifat himbauan kami itu masih sama, ya. Namun demikian kami ingin menegaskan supaya pihak asosiasi melakukan upaya-upaya pencegahan, ya, karena ini berisiko. Meskipun kalau itu datang kepada KPSA itu tidak akan ditolak, karena memang belum ada kebijakan di tingkat Kementerian Luar Negeri KPSA Saudi Arabia untuk melakukan restriksi pada pemberian visa. Mungkin yang lain Pak Bidi silakan mengenai apa tadi ya, untuk meningitis, kemudian untuk jamaah Medan diklarifikasi, dipastikan, kemudian yang lain-lain silakan nanti ada saat sesuatu. Terima kasih Pak Dirjen. Yang pertama tentang himbauan WHO tadi, hubungannya tentu dengan penurunan kekebalan tubuh pada kriteria tadi. Kita ketahui bahwa virus ini akan mudah sekali masuk ketika seseorang dalam keadaan daya tahan tubuh menurun. Itulah kriteria itu yang menyebabkan himbauan WHO untuk mengingatkan. Jadi tentu kalau dikatakan apakah peluang itu bisa tercover semua, iya. Namun yang akan rentan adalah kelompok yang tadi dikategorikan oleh WHO. Itu sebabnya himbauan ini diharapkan nanti akan memperkecil adanya kemungkinan dari orang-orang yang punya daya tahan tubuh yang sudah menurun. Tentang kasus di Medan, tadi sudah sesuai dengan apa yang Bapak Dirjen sampaikan. Sampai saat ini tidak ada kasus MERS coronavirus di Indonesia. Mohon ini betul-betul menjadi catatan. Jadi kalau ada sebuah pernyataan suspek, itu adalah terpenuhinya sebuah kriteria terkait dengan gejala, lalu ada riwayat sehabis atau setelah dari negara yang mereka kunjungi adanya penderita-penderita MERS corona. Kalau ada dua kriteria tadi dia terpenuhi, itu kita sebut suspek. Nah, bagaimana kemudian memastikannya? Setelah ditelusuri seluruh pemeriksaan, khususnya laboratorium. Jadi sebelum pemeriksaan laboratorium menyatakan adanya kepastian adanya virus corona, maka penderita apapun dengan gejala yang tadi kita sudah katakan mirip, walaupun datang dari negara yang sudah berpotensi terkena, itu tidak kita sebut sebagai kategori penderita MERS corona. Jadi mohon ini betul-betul diluruskan, ya. Penderita suspek tidak otomatis dan pasti, bahkan hampir dapat dikatakan dari sekian banyak yang sudah ke Indonesia, tidak ada, tadi Pak Dirjen dengan tegas sudah menyampaikan, sampai saat ini di Indonesia alhamdulillah tidak ada yang sudah terkategori sebagai penderita MERS coronavirus ini. Nah, bagaimana keterkaitan dengan imunisasi, ya, yang tentu memang saat ini yang kita juga penuhi terhadap kewajiban dari internasional yang juga diacu oleh WHO adalah baru meningitis. Ya. Imunisasi lain sampai saat ini tidak menjadi persyaratan. Kalau kita hubungkan dengan imunisasi penunjang yang lain, tentu ini adalah sifatnya anjuran. Jadi rekomendasi terhadap apa yang mungkin jamaah nanti bisa pilih selain imunisasi meningitis, itu sifatnya adalah anjuran. Terutama tadi pada kelompok-kelompok yang kita sebut rentan. Ya, karena ada vaksin-vaksin yang kita sudah bisa berikan. Contohnya adalah vaksin pneumonokokok, itu untuk infeksi di paru-paru, ada lagi vaksin influenza. Namun mohon diingat, jenis virus ini selalu berubah. Ini pertanyaan yang terkait dengan tadi, kenapa munculnya tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang selalu berbeda. Saya kira hampir setiap makhluk punya keinginan untuk bermutasi. Dia melakukan sebuah daya tahan tubuh untuk jauh hidup. Itu sebabnya mulai dari mungkin kita kenal flu Hong Kong, ya, flu burung, flu yang segala macam yang kita kenal karena muncul di daerah lain. Nah, sekarang karena munculnya di daerah Middle East, maka kemudian disebutnya memang menjadi MERS dengan singkatan tadi, Middle East Respiratory Syndrome. Ya, jadi mohon ini tidak dihubungkan dengan hal-hal yang lain, lebih kepada memang suatu mutasi daripada perubahan daripada jenis-jenis daripada virus yang memang serotipenya bisa terjadi perubahan-perubahan pada setiap perkembangan zaman, dan tentu lokasi itu juga ikut mempengaruhi. Mungkin Pak Andi ada tambahan? Sekian. Saya mau tegaskan, ya, jadi jamaah umroh itu wajib hukumnya untuk melakukan vaksinasi atau imunisasi meningitis. Ya, kalau dia tidak melakukan vaksinasi atau imunisasi meningitis, maka tidak akan diberikan visa. Karena persyaratan mendapat visa itu adalah dia harus menunjukkan bukti bahwa dia sudah melakukan vaksin atau imunisasi meningitis dan masih berlaku 2 tahun, ya.
Jadi itu ya. Jadi, nah, yang kami lakukan tadi adalah asosiasi mengusulkan supaya dipermudah untuk melakukan imunisasi meningitis, mengingat jumlah jamaah umroh itu banyak sekarang dan selama ini dirasa ada keluhan mendapatkannya itu harus antre cukup panjang. Nah, tadi direspons oleh kami, kita membuka beberapa tempat khususnya di Kemenkes sendiri, di Kuningan dan di negara. Kemudian ada usulan yang sangat bagus untuk juga di kantor imigrasi, karena itu sebagai semacam one stop service di mana jamaah itu bisa mendapatkan paspor dan sekaligus mendapatkan pelayanan vaksinasi meningitis. Silakan Pak, siapa ini? Para asosiasi yang paling senior. Yang paling tua. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Direktur, rekan-rekan wartawan, baik media cetak dan media TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen bahwa tentunya kami di asosiasi yang membawahi bahwa travel yang menjalankan ibadah umroh khususnya telah disampaikan bahwa ada sebagai masih advice, masih diingatkan ya, untuk mempertimbangkan segala macam halnya. Kami sepakat apa yang tadi disampaikan tadi, bahwa kita ingin melanjutkan informasi ini lebih jauh kepada para penyelenggara dan kepada para jamaah itu sendiri. Namun demikian kita juga bahwa tentunya hal-hal demikian tidak harus ditanggapi secara begitu berlebihan ya, sehingga orang jadi panik. Insya Allah mudah-mudahan tanah Haramain khususnya masih terjaga dari segala macam hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kejadian tahun 2012 menjelang haji seperti disampaikan tadi Pak Ube, sampai kepulangannya tidak ada hal-hal yang saat itu terjangkit. Tapi namun demikian kita tetap waspada, kesehatan kita tetap harus dijaga. Orang perjalanan kemanapun juga harus tetap sehat dan terjaga. Ini lebih waspada saja. Saya kira itu bahwa apa yang disampaikan pada siang hari ini kami terima dengan baik, dan selanjutnya kita akan sampaikan. Dan tadi kepada umur yang 65 tahun lalu dijawab, saya kira itu juga sebagai bahan pertimbangan. Kalau sudah kita sampaikan dan ada sebuah pemaksaan, karena tidak bisa juga kita cegah 100%. Pemerintah Saudi melalui kedutaan besarnya sudah memberikan visa, tidak dilarang. Maka kita hanya memberikan sebuah pertimbangan yang matang. Kalau yang bersangkutan mungkin ingin berangkat supaya bikin barangkali lebih jauh, atau punya pernyataan yang lebih. Ya. Namun 65 juga harus sehat betul-betul kondisinya. Ya, ini bagian daripada himbauan yang melalui WHO dan lain sebagainya dan Depkes, agar himbauan ini seyogianya sih mesti harus ditangkap lebih positif. Tidak ada sebuah pemaksaan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tambahkan dikit tadi mengenai pertanyaan untuk lansia ya. Jadi untuk umroh kami sudah sepakat ya, kami akan menyampaikan untuk dipertimbangkan betul ya bagi mereka yang berusia di atas 65 dan di bawah 12 tahun untuk tidak berangkat selanjutnya. Dan itu akan dikembalikan pada masing-masing untuk mempertimbangkan dengan serius. Saya kira Ketua Umum Asosiasi sudah mendengar langsung penjelasan dari Kemenkes dan itu akan disampaikan. Yang kedua untuk yang haji khusus, jadi pengisian kuota nasional tidak akan diisi dengan percepatan dari lansia yang berusia 65 tahun ke atas. Tidak ada lagi percepatan untuk haji khusus terhadap sisa kuota nasional. Nah untuk haji reguler, ya, belum ya, karena kita akan terus melihat perkembangan berikutnya. Ya. Tetapi policy itu mungkin sama, jadi kita tidak akan mengisi kuota nasional itu untuk percepatan jemaah yang lansia. Apa tujuannya? Kita mengurangi risiko saja. Ya, tapi yang sudah masuk porsi tetap akan dimasukkan dalam porsi perangkat tahun 2014. Namun demikian terhadap pengisian kuota nasional tidak akan diprioritaskan ya, bagi jemaah lansia karena travel advice ini. Nah, nanti kita akan mengikuti perkembangan ini bagaimana. Tentu ada dua referensi kita, satu dari WHO dan dua dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi, dan itu channelnya masuk ke Kementerian Kesehatan Indonesia. Nanti kita akan mengikuti secara
policy dan advice yang akan disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Itu ya. Baik, cukup saya kira. Kalau ada mau jawab stop silahkan kepada masing-masing, terutama dari kawan-kawan asosiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.